Assalamualaikum. Halo, 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 nggak dengar Mbak suaramu Mbak. halo, Hmm. Miss. Ah, Iya, hati-hati ya Miss. Miss Yuni Saya, lagi live saat ini. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Ada apa? iya, Miss. Saya kan di sini kan baru kerja 3 bulan. Hmm? Terus saya tuh sekarang sakit, Miss. Kena itu apa sih namanya urat kejepit. Hmm. Nah, terus saya tuh sekarang yang kena ini bibir sama mata. Terus saya kan minta pulang ke majikan. Cuman itu saya tuh mau tanya ya, Miss ya. Kalau masalah potongannya gimana? Maksudnya gimana ya? Kan kamu tanya agentmu sayang. Aku udah tanya, cuma dia bilang katanya kamu bisa nggak bertahan sampai aku kan potongan kan 2 lagi. Aku bilang nggak bisa soalnya aku eh, kemarin bangun tidur tiba-tiba kayak gini, Miss. Hmm. Aku tiba-tiba mataku sama bibirku kena gitu kan. Terus majikanku tadi pagi ngomong, kamu kenapa sakit? Soalnya majikan ngeliat posisinya aku begini. Oke. Kamu pertama kali ke Hong Kong. Aku pertama kali ke Hong Kong, Miss. Ada riwayat sakit sebelumnya? Nggak ada, Miss. Nggak ada sakit apa-apa. Ini bangun tidur kemarin tuh langsung begini, aku kaget. Oke. Kamu umur berapa sih? Aku umur 33 tahun, Miss. Masih muda sih. Udah punya anak? Udah, Miss. 2. Urat kejepit di muka itu kenapa, Dok? Apa stroke atau gimana sih? Nggak tahu soalnya. Iya, iya katanya itu gejala stroke katanya mau stroke. Cuman aku stroke-nya ini yang kena ini bibir sama mata. Kalau kalau tangan gerak nih biasa bisa. Gimana? Matanya kicer atau mulutnya kayak miring-miring itu atau gimana? Sorry ya, saya nanya Iya, soalnya Miss Yuni nggak tahu ya. Saya minta maaf. iya, ini Miss. Jadi bibirnya miring, terus matanya agak, terus alisnya itu ke atas satu, yang matanya terus matanya merah gitu, Miss. Kalau ngeliat tuh perih gitu. Jadi bibirnya ikutan ikutan miring gitu kalau ngomong. Aku susah ini ngomongnya. Terus keluargamu tahu nggak? Aku belum ngabarin keluarga nih, soalnya ini kan dadakan. Jadi aku mintanya sama majikan langsung pulang aja, langsung berobat. Soalnya aku takut stroke, Miss. Ya nggak bisa sayang. Itu menurut peraturan nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau Oh, kamu nggak mau bisa ya. langsung pulang, kamu bayar majikan. Iya, tapi tadi aku bilang gini, kalau bisa katanya kamu nunggu yang baru, cuman kan kelamaan. Mungkin aku siang ke dokter. Di sini kan dokter mahal banget. Soalnya aku bulan kemarin aku cabut gigi aja mahal banget. Cabut gigi memang mahal, Mbak, kalau di Hong Kong. Mbak. Mahal Iya, banget. iya, aku udah cabut udah sembuh. Ini malah ada lagi sakit ini. Astagfirullahaladzim, giginya udah sakit ini sekarang malah begini. Iya, makanya saya bilang, kalau ke luar negeri itu peraturannya bukannya kamu sakit terus mau pulang langsung bisa pulang. Enggak kayak gitu, sayang. Iya, iya, Nah, Miss, iya. jadi saya berbicara tentang peraturan dulu ya. Pertama, jika kamu mengalami sakit atau seperti apa, itu satu. Jika majikanmu setuju memulangkan kamu tanpa kamu harus memberikan kompensasi, itu enggak ada masalah. Tapi kalau menurut peraturan, jika kamu ingin pergi hari ini juga, apakah boleh? Boleh. Tapi kamu harus memberikan kompensasi. Kompensasinya apa? 1 bulan gajimu harus diberikan ke majikan. Jika gajimu 4.500 atau gajimu 5.000, kamu harus bayar majikan 5.000. Kamu boleh pergi hari itu juga. Tapi jika kamu tidak memiliki uang, maka hari ini kamu harus nulis surat ke majikan, bulan depan kamu boleh pergi. Itu peraturan. Gitu ya, Miss. Betul. Iya, Jadi Miss. nggak bisa kamu bilang, oh, saya sakit banget ini, seperti itu. Enggak, itu bukan seperti di Indonesia, di tetanggamu kerja nggak cocok terus kamu pergi. Enggak kayak gitu. Karena itu adalah persetujuan kalian. Karena itu saya bilang, kalau kamu nggak ngomong sama keluargamu, bagaimana? Bagaimana orang akan percaya bahwa kamu benar-benar sakit? Itu yang pertama. Yang kedua, keluargamu harus menghubungi PT. Nah, ini kamu tadi tanyakan tentang potongan. Ya, itu adalah pertanyaan keluargamu ke PT-mu juga. Ya, bukannya Gitu ya, kamu Miss. sakit lepas dari tanggung jawab, kan? Enggak juga. Enggak, iya, Enggak, iya. makanya aku kan Makanya, satu, ya. diselesaikan dulu.
kamu sama majikanmu diselesaikan dulu. Jadi memang itu resikonya ke luar negeri, nggak enak kerja di luar negeri. Iya, iya. Heeh. Jadi kenapa Miss Uni cerewet? Kuat-kuatan, nggak kuat kuat tubuhnya, nggak kuat mentalnya nggak kuat tubuhnya. Itu pekerjaan di luar negeri memang sangat berat sekali, sayang. Coba kondisikan dan berbicara dengan keluarga. Iya, aku nanti ngabarin, mungkin mereka juga kaget kali, soalnya aku tuh kemarin tuh tiba-tiba kayak gitu, ya Allah, sampai shock banget gitu. Mm-mm. Ya Allah, kok kayak gini amat, soalnya langsung nih, jadi enggak bertahan dulu sedikit-sedikit, aku langsung gini gitu, men. Jadi aku kaget. Ya nggak apa-apa, namanya orang apes kan nggak ada dalam kalender, juga bukan salahmu. Cuman kan kita harus tetap taat pada peraturan, itu aja. Saya tidak menyalahkan Iya, orang sakit men. ya, namanya orang sakit itu tiba-tiba, karena itu Miss Yuni selalu bilang, berlakulah yang baik, komenlah yang baik, berbicaralah yang baik, karena apes nggak ada dalam kalender. Kamu aja tiba-tiba sakit, Iya, benar nggak sayang? iya, men. Mm-mm. Makanya itu kemarin mau baik-baik aja aku. Mm-mm. Jadi Oh ya udah kayak gitu aja ya, men, ya. Aku minta pertanyaan satu maksudnya Mbak, minta saat kamu cabut gigi, kamu tahu nggak? aku sama majikan pas cabut gigi itu. Oh, sama majikan. Oke, ya udah kalau gitu. Terima kasih. I- Iya, Miss. Makasih ya, Miss, Iya, ya. dah. Selamat. Oke. Jadi mungkin karena akibat cabut gigi juga ya, Mbak, ya? Karena gigi itu uh, saya tuh nggak bisa kebayang gigi itu seperti apa dan bagaimana ya. Jadi saya itu ampun dah kalau sama gigi itu. Saya itu tewas dah saya sama gigi. Jadi sakit gigi sama gurah itu sama-sama deket dengan nyawa ya. Saya ampun banget. Dan nah ini mungkin Mbaknya treatment yang kemarin kalian lihat nggak saya di botok apa di akupuntur atau di apa ya? Itu untuk mengencangkan kulit, bukan untuk melancarkan peredaran darah yang ada di muka. Karena bagaimanapun juga saya menerima telepon ini juga kadang-kadang stres juga ya. Punya akibat yang sangat berat juga, bisa jadi depresi. Waduh, sahabatmen misalnya ya depresi itu bukan berarti gila tok rek. Karena stres mikir kalian ini sing bendina tamuk tapi kok cek pancet tambeng ya kirim dek wong lanang mentolo tak grujuki banyu kalian iki wisan. Jadi itu nyata ya. Sakit itu nggak ada yang tahu. Sakit itu tidak ada yang tahu. Tiba-tiba sakit gitu aja. Karena itu biasakan untuk tidak mengatakan kata-kata jahat, biasakan tidak komentar yang jahat, biasakan tidak mengatakan sesuatu yang jahat, menghina orang, menyakiti orang. Karena saat kita dikasih sakit, kita udah nggak ada kesempatan untuk meminta maaf, Mbak. Jadi kita udah nggak ada kesempatan untuk meminta maaf. Kita udah terbiasa meso-meso. Kasarnya ngomong katanya mati aja iso meso. Bener nggak? Ya kan sama kayak saya kemarin itu. Ngamung-ngamung di uang, miso-miso di uang. Ya sebenarnya itu akan berdampak negatif juga pada diri saya. Karena saya sudah melakukan hal yang tidak baik, saya mengingatkan pada kalian semua. Biasakan dengan mengatakan yang baik agar terbiasa baik, mati pun dipanggil Tuhan pun dalam keadaan baik. Ya, karena kita nggak tahu kapan kita akan sakit. Tiba-tiba otak ini dikasih air dikit aja, kita udah tewas, Mbak. Tiba-tiba otak kita dipedot sarape sitok. Kita wis koclok, Mbak. Tiba-tiba tangan kita uratnya satu gitu loh. Sarafnya satu tidak berfungsi. Itu kita wis edan. Karena itu begitu sempurnanya kita manusia, ya kita harus lebih lebih banyak bersyukur memang ya. Benar, Mbak. Harus bersyukur banyak-banyak. Kalau hari ini pekerjaanmu begitu berat sekali, kalau hari ini majikanmu cerewet sekali, kalau hari ini anak majikanmu jahat sekali, kalau hari ini suamimu selingkuh, kalau hari ini suamimu menyakitimu, kalau hari ini ibumu marah padamu, kalau hari ini anakmu menyakitimu, jangan diambil hak terlalu dalam dalam hati. Tetap bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada. Miss Yuni enak lah ngomong, iya Mbak, saya tuh dia sakiti uang, dia dal-dal ndek uang, yo ngamuk, pingin ngamuk. Tapi setelah saya renungkan, iya bersyukur anak sing ngilingno aku. Ya bersyukur saya dulu cerai, nikah cerai, nikah cerai. Kenapa? Kalau saya tetap dengan kehidupan rumah tangga saya yang baik, maka saya tidak tahu rasanya kehilangan. Maka saya tidak tahu bagaimana rasanya di rumah sakit tidak memiliki keluarga. Saya tahu rasanya masuk rumah sakit tidak ditemani oleh suami dan anak.
Jadi hari-hari ini tuh saya banyak syukur gitu loh, Mbak. Bener nggak sih? Kita masih dikasih sehat dengan segala masalah yang ada, itu masih gak apa-apa, Mbak. Bener lah. Kita masih kasih tubuh yang sehat, dengan ditipu orang, dengan dimodusin orang, dengan disakiti orang, dengan dimaki-maki orang. Kita masih syukur banget. Daripada kita kelimpahan uang yang banyak, tapi saraf kita pedot satu. Otak kita sengkleng satu. Nah, ini gak ono artinya apa, Mbak. Bener itu nggak ada artinya. Jadi saya itu sangat sangat bersyukur dengan apa yang saya punya. Makanya kemarin saya itu mencoba akupuntur. Saya pertama kali. Saya gurah juga pertama kali. Yang sering kan saya bekam ya, karena saya sudah terbiasa bekam. Tapi saya gurah sama akupuntur itu pingin tahu. Ternyata sehat itu sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Sangat mahal. Kena stroke saiki cangkeme perot. Iku lho warang ate balekno cangkem sing perot iki lho, kate balekno utuh iki lho. Sangat berat sekali. Terus buat kalian yang sudah punya anak, jangan pernah menghina wanita-wanita yang belum punya anak. Kenapa? Semua itu perjuangan. Saya pernah dengar ada salah satu orang yang menghina. Saya nggak punya anak, akhirnya diceraikan. Nggak kayak gitu konteksnya, Mbak. Walaupun punya anak, kalau suami mau menceraikan, tetap menceraikan, Mbak. Kalau walaupun punya anak, suami suka selingkuh, tetap selingkuh. Karena itu hati-hati di mulut kita juga ya. Kalau seseorang nggak punya anak, bukan berarti ya Kak, ini jadi beda konteksnya ya, sudah menikah ya, yang saya katakan sudah menikah. Kalau kalian masih bujang, janda, punya anak, ini menjadi pertanyaan. Saya katakan yang sudah menikah ya. Jadi hati-hati saja. Tidak ada jaminan kamu punya anak nggak diceraikan kok. Benar nggak? Jadi banyak-banyak syukur. Kalau nggak punya anak ya syukurin aja kamu masih punya sehat. Benar nggak sih? Anak itu titipan. Kalau memang belum waktunya ya jangan dipaksakan. Dipaksa malah kesekso dewe, batinmu acur kemana-mana. Kemana-mana bawa kaca biar nggak menghujat orang lain, nggak nyalahkan orang lain. Betul, Mbak. Mahal, Miss, bapakku di rumah sakit 2 hari 7 juta. Keronto-ronto, Miss, nggak bisa punya anak kayak aku berujung cerai. Waduh, minta maaf Mbak Dewi, minta maaf. Iya, ya, ya sebenarnya bukan itu konteksnya, Mbak. Sebenarnya bukan berapa banyak orang yang sudah punya anak juga diceraikan. Ayo, tabah harus kuat Mbak Dewi. Tetap kuat ya Mbak Dewi. Jadi enggak, bukan karena kamu nggak punya anak diceraikan enggak. Ya memang jodohmu sampai di situ. Jadi Tuhan izinkan dia menjadi suamimu yang bisa menghargaimu. Jadi kamu dikasih Tuhan, ini loh laki-laki tidak menghargaimu. Maka Tuhan akan gantikan. Anggap aja seperti itu. Pikiran kita blong Mbak Dewi. Jadi minta maaf ya Mbak Dewi, saya bukan nyindir jenengan ya, bukan ya, saya minta maaf ya. Karena memang anak adalah titipan. Jadi berapa banyak sih orang yang punya anak diceraikan Mbak Dewi? Ayo semangat. Saya yakin dan percaya Tuhan akan berikan anak padamu, Tuhan akan titipkan anak padamu, tapi bukan dia ayahnya. Bukan dia bapaknya ya Mbak Dewi ya. Jadi nggak usah diambil hati. Kamu masih sehat, kamu masih cantik, kamu masih kuat. Jika Tuhan izinkan, kamu pasti masih bisa. Banyak orang yang mengatakan, dokter mengatakan bahwa kamu tidak akan punya anak. Dokter memprediksi bahwa kamu tidak punya anak. Nah, Tuhan berkata lain, Mbak. Bisa kok. Udah. Semua kembalikan sama Tuhan dan kita bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Sehat mahal harganya, Miss. Betul. Saya pengagum beratmu, Miss. Sehat selalu. Terima kasih. Aku 19 tahun belum dikasih keturunan dan saya ada anak angkat dan keluarga alhamdulillah tetap utuh. Amin. Ikhlas no Mbak Wi, semoga dapat yang lebih baik. Nggak apa-apa, Miss, cuman trauma jadi bahan omongan keluarga suami. Ya untung samen nggak punya anak. Ada itu yang kemarin kasusnya artis tuh punya anak. Anaknya ditenggelamkan sama pacarnya. Oke, opo Mbak? Bener nggak? Udah nggak apa-apa, nikmatin yang penting kita sehat aja deh. Ucapan adalah doa, Miss. Jadi ucapan yang baik, insya Allah dapatnya yang baik. Amin. Sabar, Mbak Dewi. Allah lagi merencanakan sesuatu yang indah nanti. Cahaya, Mbak Dewi. Mbak Dewi banyak yang mendukungmu. Aku hari ini belum disenggol Miss Universe, Bu Nuri, sama tak antemi loh, enggak ya.
Mbak Ida, waalaikumsalam yang dari Laguna. Like jempol. Mbak Ase sampean jempol saya nomor piro Mbak Ase? Mbak Nirvana, hello Miss. Salam kenal dari Lampung. Mbak Nuri, awan teminggu ya. Mbak Hadi, Jafar Hadi, sehat selalu, bahagia, terima kasih. Ebil, hidup perlu perjuangan dan rasa syukur. Deril yang sabar ya Mbak. Bu Nuri, awan teming ya, Maha Mohsen. Maha Mohsen masih di Indonesia, betul. Sebut nama aku, wes. Tak sebut namamu pentelu Mbak Nuri. Mbak Nuri, Mbak Nuri, Mbak Nuri. Brok, wes. Mbak Dewi, amin, matur sembah nuwun, Miss Yuni, kace-kace. Sedoyone, iya Mbak, karena di sini ikatan keluarganya lebih besar ya. Di channel saya ini, saat ada sesuatu yang menimpa kalian itu sangat pas respon sekali. Jadi doa satu orang mungkin belum didengar sama Tuhan. Tapi saat doa temanmu 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Seperti yang saya katakan, air yang dipenuhi dengan doa itu memiliki kristal yang padat dan bagus. Dibandingkan dengan air yang dikata-katai dengan kata-kata jelek. Itu semerawut kristalnya. Jadi tetap berdoa yang baik ya. Hehehe. Nah gitu dong, makasih. Antemi love yo jerum banget ya wes. Sopon aku Miss. Demi tak keplak kon kok ya bareng Mbak Bu Nuri ya Hengki barang ki. Mau disampluk helikopter Mbak Leli, terima kasih tanpa nama. Dua Putri, Anita, terima kasih. Mbak Leli setia, aku belum di absen. Wes Michelle, ya apa kabar? Jempol yang 121. Ya wes Michelle. Iki wonge 190 tapi 120 anu nih. Like maling Mbak Nuri urung jempoli. Mbak Temi, Mbak Rosi, Mbak Triwis, terima kasih Mbak Triwis channel, Mbak Miss Tun Uti, mampir Miss di Kendal Jateng, anakku di rumah saya masih di Hongkong. Oh, tak seneni kon kok ya. Undang-undang uang ternyata di EDW gak ono di Indonesia. Aku udah 12 tahun Miss nggak punya anak, tapi aku punya anak momongan. Alhamdulillah Miss, aku selalu bersyukur. Biarpun di sekelilingku banyak yang mengatakan nggak bisa punya anak. Isa Ayu Miss, aku belum di absen. Mohsen suka dengan Miss Yuni selalu nuturi yang baik. Deril Mbak Nuri wes, gabung Mbak Sumi. Gilan pagi juga disapa. Ebil katanya perbanyak makan cambah kacang hijau bikin kandungan subur. Miss FF Miss nenekku juga dimensi 4 tahun malam nggak bisa berakhir depresi Miss, tapi alhamdulillah berkat 4 tahun aku punya rumah. Waktu depresi itu aku nggak inget apa-apa kayak orang linglung alias gila. Waduh, saya minta maaf Mbak. Mbak Suryati 9 tahun rumah tangga akhirnya pisah di umur 2 bulan kehamilan anak yang ketiga. Almarhumku mampu bertahan meski sekarang harus berjuang ke luar negeri demi masa depan anak. Mbak Nemis duit rayu. Apa kuwi maksudnya? Duit ora rayu. Ini maksudnya piye? Gak paham saya. Mosok di publik namis kamu menanyakan duit. Bener nggak? Mbak Verelia hadir Miss berjemur mumpung ada matahari ya wes jemur kono gadis desa. Terima kasih. Triwis. Fitri Yuniati. Lastri ya wes, Mbak Rosi kowe Triwis kowe tuwapuki kowe ya celak-celuk ae ya. Ayo jempol Cece cantik ya Mbak Rosi aja-aja iki lho Sonu. Mbak Ida terima kasih juga. Demit opo tak keplak kowe ya Mbak Linda 401. Mbak Suryani terima kasih selamat pagi Mbak Mistun. Carmen thank you yang sudah di absen. Tapi aku udah sembuh sekarang Miss, aku pulang Indo dan sembuh amin. Aku kangen padamu, Miss. Kapan balik Hongkong? Masih belum tahu. Eka Novita. Nyimak, Miss, sambil goreng pisang. Imah Malaysia. Miss, celik aku. Selalu disindir. Miss, cilik aku. Aku selalu disindir orang, Miss, katanya udah tua. Cepet ada anak perempuan itu ada expirednya. Aduh, wes biar Mbak Vita. Miss, kalau nikah tapi suami nggak nafkain gimana ya, Miss? Woi, untuk ranah kuwi. Iso ora nafkahi lah aku mau kon piye tak awantemi kon kok ya. Sahabat rantau beh aku komen ket mau ora disebut. Waduh iki ketinggalan iki Mbak sahabat rantau iki sorry. Hengki mau dikasih uang mungkin itu Miss yang nanya uang. Lah iya sekarang aku bisa kerja normal. Amin terima kasih Mbak FF.
Sulis Suprita Norpoin hadir. Mbak Epil, Miss sekarang kok banyak anak baru kerja 3 bulan mau ngebreak karena nggak dikasih libur. Susanti Hidayat, terima kasih. Demit Laros, aku celuken Miss. Ini fenomena baru ya sebenarnya.